Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Rauda di Study Rauda Channel. Kali ini kita akan membahas tentang teori semiotika. Nah, sebelum itu, Rauda mau tanya dulu nih kepada teman-teman, ada yang tahu nggak apa itu teori semiotika? Kalau belum tahu, sini Rauda beritahu. Simak video ini sampai tuntas ya. Nah, di dalam video teori semiotika ini, kita akan membahas tentang pengertian teori semiotika, apa itu ikon, apa itu simbol, apa itu indeks. Lalu, terakhir, kita akan melakukan penerapan teori semiotika di dalam puisi. Nah, kita akan masuk ke pengertian teori semiotika. Semiotika adalah sebuah disiplin ilmu dan metode analisis yang dapat mengkaji tanda-tanda yang terdapat pada suatu objek untuk diketahui makna yang terkandung di dalam objek tersebut. Nah, semiotika ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu semion, yang berarti tanda. Intinya, teori semiotika ini adalah ilmu tentang tanda. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari itu adalah kita bisa melihat seseorang mempunyai perasaan tertentu, misalnya dari gerak-gerak tubuhnya atau ekspresi wajahnya. Nah, di dalam teori semiotika ini, kita akan menemui ikon, indeks, lalu simbol. Kita akan membahas satu persatu. Yang pertama itu ada ikon. Nah, ikon ini merupakan bagian dari ilmu semiotika yang menandai suatu hal keadaan untuk menerangkan atau memberitahukan objek kepada subjek. Dalam hal ini, tanda selalu menunjukkan pada sesuatu hal yang nyata. Misalnya, benda, kejadian, tulisan, bahasa, tindakan, peristiwa, dan bentuk-bentuk tanda lainnya. Lalu, selain ikon, kita akan menemui indeks. Apa itu indeks? Indeks adalah tanda yang memiliki keterkaitan fenomenal antara representamen dengan objeknya. Sifat hubungan antara tanda dan objek itu merupakan suatu hubungan sebab akibat. Misalnya, jejak telapak kaki di atas permukaan tanah merupakan indeks dari seseorang yang telah lewat di sana. Oke, selain ikon dan indeks, kita akan menemui simbol di dalam teori semiotika. Nah, simbol ini adalah sesuatu yang biasanya merupakan tanda yang kelihatannya tuh menggantikan gagasan atau objek tertentu. Kata tanda, isyarat yang digunakan untuk mewakili sesuatu yang lain. Arti, kualitas, abstraksi, gagasan, objek. Aduh Rauda, aku masih bingung nih. Jadi bedanya ikon, indeks, dan simbol tuh apa? Boleh dong jelasin yang lebih detail dan mudah serta singkat? Boleh. Sini teman-teman, Rauda kasih tahu perbedaan ikon, indeks, dan simbol. Mudahnya begini, ikon itu menerangkan adanya persamaan atau kemiripan objek satu dengan lainnya. Kalau indeks itu menjelaskan bahwa sesuatu terjadi karena adanya sebab akibat. Nah, sedangkan simbol itu mengandung sebuah makna yang terkait dari sebuah tanda. Oke, sampai situ sudah paham ya? Kita akan lanjut ke penerapan teori semiotika. Di sini, Rauda akan mengambil puisi episode Bulan Sabit karya D. Kemalawati, salah satu penyair perempuan se-Sumatera. Di sini sudah tertampil puisi episode Bulan Sabit karya D. Kemalawati, penyair perempuan se-Sumatera. Teman-teman bisa membacanya terlebih dahulu. Oke, tadi teman-teman sudah membaca puisi episode Bulan Sabit. Nah, di sini kita akan mencari ikon, simbol, serta indeksnya. Yang pertama kita cari adalah ikonnya. Nah, ikon dalam puisi yang berjudul episode Bulan Sabit ini terdapat pada kata negeri dan bulan sabit. Kata negeri merupakan penanda yang menandai tentang tempat penulis hidup. Meskipun objeknya tidak dihadirkan, kata negeri pada puisi ini adalah tanda yang dapat mewakili orang yang membaca puisi. Penulis menggunakan kata negeri sebagai hubungan gambaran mengenai sebuah negara yang tertindas oleh pemerintahnya. Kemudian ada kata bulan sabit sebagai penanda yang menandai tentang bentuk bulan yang melengkung. Kata bulan sabit merupakan sebuah hubungan kemiripan dengan apa yang diwakilinya, yaitu menceritakan tentang keadaan negeri yang seperti bulan sabit, yaitu setengah keadaan yang terdapat kesengsaraan dari keangkuhan rezim tersebut. Kata bulan sabit di sini adalah sebuah ikon yang menggambarkan sesuatu keadaan yang tidak bisa dimiliki oleh rakyat di negerinya sendiri. Lalu ada indeks. Nah, indeks dalam puisi ini adalah frasa di negeri di mana darah dan minyak melimpah. Itu adalah sebabnya. Lalu akibatnya itu ada di
kalimat nurani terusir dari negeri hati. Maksud dari frasa tersebut yang ingin disampaikan oleh penulis yaitu tentang kegusaran hati dalam pengekangan untuk berekspresi yang dilakukan oleh penulis pada masa itu. Kutipan di negeri di mana darah dan minyak melimpah merupakan sebab terjadi ungkapan penulis terhadap situasi dan tempat tinggal yang kaya akan sumber alamnya. Pada kutipan nurani terusir dari negeri merupakan akibat dari sebab yang terjadi, yaitu ungkapan penulis tentang kekecewaannya terhadap pemerintah yang tidak becus dalam mengolah sumber daya alam. Hal ini menunjukkan hubungan antara penanda, yakni di negeri di mana darah dan minyak melimpah, sebagai ungkapan tentang betapa kayanya sumber daya alam di daerah tempat penulis hidup, namun tidak terkelola dengan baik. Oleh karena itu, nurani terusir dari negeri merupakan akibat dari kemarukan pemimpin negeri yang haus akan kekayaan sendiri tanpa memikirkan rakyat yang tertindas. Oke, yang terakhir itu ada simbol. Nah, simbol yang terdapat di dalam puisi episode Bulan Sabit ini cukup banyak ya. Ada 5. Jadi, simbol yang terdapat dalam puisi berjudul episode Bulan Sabit ini dapat dilihat dari kata peluru dipacu, matahari bulan hilang pesona, yang punya genderang menarik kegirangan, bulan sabit mudah dicubit, alunan azan menggema ke bulan. Nah, kita akan membahas satu persatu. Yang pertama itu ada frasa peluru dipacu, di mana itu adalah tanda yang menandai tentang sesuatu yang ingin diraih oleh penulis. Frasa tersebut menunjukkan hubungan bahwa sesuatu tentang prestasi yang ingin diraih oleh penulis. Maka, frasa tersebut memiliki hubungan tentang prestasi yang ingin dicapai oleh penulis. Frasa matahari bulan hilang pesona adalah tanda yang menandai tentang sesuatu yang mulai memudar. Frasa tersebut memiliki hubungan tentang segala hal yang biasanya telah terjadi yang dilakukan oleh penulis itu mulai pudar dan hilang. Maka, makna frasa tersebut disimbolkan sebagai matahari dan bulan yang tidak lagi memancarkan cahayanya dan menggambarkan sebuah wilayah atau daerah yang dialami oleh puisi tersebut. Selanjutnya, ada frasa yang punya genderang menarik kegirangan. Nah, ini tuh menggambarkan sosok orang-orang kaya yang memiliki harta. Frasa tersebut memiliki hubungan dengan sekelompok orang-orang yang memiliki sumber daya alam yang berlebih dan diibaratkan sebagai orang kaya raya yang mempunyai kekuasaan namun tidak memikirkan nasib orang di bawahnya yang membutuhkan pertolongan. Nah, frasa selanjutnya itu ada di frasa bulan sabit mudah dicubit. Itu adalah tanda yang menandai tentang sesuatu yang bisa diatur. Frasa tersebut memiliki hubungan tentang pemerintahan yang bisa disetir oleh uang, sebagaimana yang menyebabkan tentang kekecewaan oleh si penulis puisi tersebut. Dan terakhir, itu ada di alunan azan menggema ke bulan. Itu adalah tanda yang menandai tentang kekecewaan. Frasa tersebut memiliki hubungan dengan sebuah perasaan kekecewaan rakyat yang tidak didengar oleh pemerintah saat itu. Aspirasi yang disampaikan tidak kunjung dijawab oleh pemerintah tersebut. Nah teman-teman, penjelasan kali ini cukup panjang ya. Semoga teman-teman bisa mengerti tentang teori semiotika. Sampai jumpa di video-video berikutnya.